Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022. Marilah kita berdoa mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, hari ini gereja semesta merayakan hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Semoga berkat perlindungannya kita semakin diteguhkan dalam iman dan semakin gigih dan setia mewartakan kabar sukacita Injil. Santo Petrus dan Santo Paulus adalah dua rasul besar yang memperkuat kehidupan iman umat perdana dan memelihara dalam kesatuan dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dua orang kudus yang sangat berbeda dan semakin memperkaya gereja. Santo Petrus dengan tegas mengakui imannya akan Yesus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Namun saat ia dihadapkan dalam situasi sulit, ia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Berkat belas kasih dan kerahiman Tuhan yang tanpa batas, memampukan Petrus untuk bertobat dan menjadi pemimpin para rasul dan jemaat perdana yang handal dan setia. Santo Paulus yang awalnya bersikap brutal kepada para pengikut Yesus, namun setelah ia ditangkap oleh kasih Kristus yang memanggilnya, ia menjadi pengikut Kristus yang handal dan tangguh dalam pewartaan. Tuhan Yesus bukan hanya memanggil orang yang mampu saja, melainkan ia juga memanggil kedua rasul kita dan kita semua, dan memampukan mereka mengalami perjumpaan secara personal dengan Yesus, dan memampukan mereka serta memberi kepercayaan dengan cara-cara Allah bagi mereka yang setia. Secara jelas, Yesus bersabda kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus juga memberi kepercayaan kunci kerajaan surga. Yesus juga memberi kepercayaan
Apa yang ia lepaskan di surga akan dilepaskan, dan apa yang terikat di surga akan diikat dalam kerajaan surga. Untuk mencapai semua itu, bagi Santo Petrus tidak terjadi secara serta-merta, namun membutuhkan proses jatuh bangun untuk tetap setia kepada Yesus dengan berbagai kesulitan, tantangan, bahkan harus mengalami penjara karena konsekuensi pewartaannya. Hal yang sama juga dialami oleh Santo Paulus yang diakhiri dengan kemartirannya. Tuhan selalu punya cara untuk memakai dan menyelamatkan orang-orang pilihannya sampai berbuah limpah. Bagaimanakah dengan kita? Siapakah Yesus bagi kita? Apakah kita siap dan tersedia dipanggil untuk menjadi pewarta sabdanya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kelimpahan rahmat-Mu. Engkau selalu punya cara untuk memanggil dan memilih orang-orang pilihan-Mu untuk menjadi pewarta sukacita Injil Kerajaan Allah. Semoga karena pembaptisan, kami pun menyadari dan setia menjadi pewarta sukacita Injil Kerajaan Allah dalam hidup kami di tengah keluarga, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat. Tak gentar meski harus mengalami kesulitan, tantangan, derita, dan salib, karena percaya Engkaulah yang berkarya dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.